Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News, saya Jason Sambo. Hari ini Partai Nasdem memasuki usia ke-12 tahun. Dan dalam rangka memperingati bertambahnya usia ini, DPP Partai Nasdem menggelar acara perayaan hari ulang tahun ke-12 di Gedung Nasdem Tower. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya telah terhubung bersama kami, reporter Glory Nata dari Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Selamat pagi, Glory, bagaimana persiapan jelang perayaan hari ulang tahun ke-12 Partai Nasdem di sana? Apa saja rangkaian acara HUT hari ini? Jason dan juga pemirsa, benar sekali bahwa di sini di Rumah Besar Pergerakan Restorasi Indonesia, tepatnya di DPP Partai Nasdem, seluruh fungsionaris dan juga kader Partai Nasdem dari seluruh Indonesia semuanya berkumpul di sini antusias ingin mengikuti serangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun Partai Nasdem. Dan hari ini adalah hari berbahagia bagi Partai Nasdem karena menginjak tahun ke-12, yaitu tepat di tanggal 11 November 2023. Acara hari ini akan dilaksanakan secara meriah, akan mengundang sekitar 1.862 kader-kader Partai Nasdem anggota DPRD di seluruh provinsi di Indonesia. Dan juga hari ini sama seperti tahun lalu, yaitu di tahun 2022 lalu, Partai Nasdem memang menggelar acara ulang tahunnya hanya untuk acara internal partai saja. Namun berbeda, di hari ini akan ada kehadiran tamu spesial, yaitu akan dihadiri oleh Baca Pres dan juga Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan, yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, yang sudah konfirmasi nanti pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat akan bersama-sama dengan hadir di sini. Dan juga jika kita melihat rundown acara hari ini, momen yang paling ditunggu atau dinantikan seluruh kader di sini adalah momen mendengarkan arahan dan juga pidato politik serta orasi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan juga nanti akan diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Bapilu dari Partai Nasdem Prananda Surya Paloh. Dan terkait dengan tema, Jason dan juga pemirsa, kalau di tahun lalu adalah temanya adalah It's Time Restorasi Indonesia. Nah, tahun ini temanya adalah tegar untuk membawa restorasi menuju ke perubahan. Namun seperti apa makna di balik tema yang diangkat tahun ini, sudah ada bersama dengan saya. Mari kita bahas bersama-sama dengan Ketua DPP Partai Nasdem, yaitu Willy Aditya. Selamat pagi Kakak, sehat selalu, bersukacita selalu. Oke Kakak, terkait dengan tema yang diangkat hari ini adalah tegar. Apa sih sebenarnya makna di balik kata-kata tegar? Ya, dalam hidup ini, Glory, yang paling prinsipil itu adalah konsistensi dan komitmen dalam menjalankan setiap pilihan. Jadi tegar artinya kami tetap berkomitmen kepada apa yang sudah digariskan oleh partai dan disampaikan oleh Pak Surya dalam setiap kesempatan, bagaimana komitmen konsistensi di dalam menjalankan gerakan perubahan itu ada suatu hal yang tak bisa ditawar-tawar. Itulah kemudian jati diri Partai Nasdem, bagaimana yang membedakan sebuah keidentitas politik, sebuah kelompok politik dengan kelompok politik lainnya. Nah, tegar tentu banyak dinamika, banyak romantika, banyak konjungtur, pasang surut, ya, lembah, bukit, gunung. Itu satu dinamika yang mesti dilewati jika sesuatu ingin besar. Bung Karno pernah berpesan, ada sebuah negeri yang bernama Kurusetra. Adem ayem, apakah kalian mau hidup di negeri itu? Saya tidak mau, kata Bung Karno. Saya pengen sebuah negeri yang jatuh bangun, bangkit lagi, otot kawat tulang besi, di mana itu yang menunjukkan yang menempa sebuah institusi, sebuah pribadi untuk kemudian memiliki karakter yang kuat. Nah, tegar di dalam jalan perubahan restorasi Indonesia itu menunjukkan konsistensi. Itulah yang paling elementer di dalam sebuah institusi politik. Jangan masak pagi mentah siang gitu. Itu yang kemudian kami letakkan sebagai pilihan. Kakak Willy, kalau kita lihat, Kakak Willy kan selalu menyoroti terkait dengan lapangan pekerjaan, harga-harga dan juga kemiskinan. Sebenarnya agenda politik apa yang nantinya ingin ditonjolkan oleh Partai Nasdem kepada masyarakat? Nasdem meletakkan pemilu ini sebagai sebuah agenda perjuangan bersama. Kami sedari awal membekali para caleg-caleg Partai Nasdem untuk kemudian melakukan dialog, melakukan musyawarah. Turun ke bawah itu adalah berdiskusi dalam dua ranah. Apa masalah yang paling fundamental dan bagaimana mengatasinya. Jadi ini bukan suatu hal yang diinjeksi dari atas, tapi ini bottom up gitu ya. Lahir dari
problem mereka sendiri dan kemudian kita bertanya, kita berdialog, kita rumuskan bersama-sama bagaimana mengatasinya. Karena apa? Kadang-kadang apa yang diinjeksikan itu tidak kompatibel dengan mereka yang ada di bawah gitu. Jadi Nasdem selalu mencoba mengembangkan sebuah demokrasi yang bernama deliberative democracy, multi-stage actor, kolaboratif interest gitu. Jadi kepentingan-kepentingan yang beragam itu coba didudukkan secara bersama-sama. Nah dari sanalah kemudian kita menghadapi problem yang sangat besar hari ini adalah kemiskinan. Bagaimana kemudian pengangguran. Jadi generasi milenial, Gen Z ini generasi paling galau. Mereka galau bagaimana lapangan pekerjaan mereka itu benar-benar sulit sekali ya. Jadi kadang-kadang orang kuliahnya di mana atau sekolahnya apa, kerjanya entah di mana atau jangan-jangan dapat kerja pun syukur alhamdulillah. Kadang-kadang ini kerja aja nggak ada gitu. Ini yang menjadi tantangan bagi kita dan yang paling luar biasa hari ini kita hadapi akhir-akhir ini adalah bagaimana harga-harga ketidakpastian harga. Jadi ini kita memasuki tahun depan pemilu, jangan kemudian Pak Surya mengatakan adalah jangan ketemu antara dinamika politik yang begitu tinggi dengan ekonomi yang goncang. Maka kemudian konsistensi di Gerakan Perubahan itu juga artinya konsistensi menjaga komitmen Partai Nasdem menjaga stabilitas nasional. Karena apa? Kepentingan negara bangsa, kepentingan umum itu di atas kepentingan kelompok per kelompok. Itulah komitmen dan konsistensi kami. Jadi walaupun kita berbeda, walaupun kita berpemilu, tapi ada sebuah common komitmen, yaitu stabilitas nasional. Berarti masih banyak sekali ya PR dari Partai Nasdem untuk ke depan Indonesia, membuat Indonesia lebih baik. Ya, PR Partai Nasdem tentu karena apa? Kami satu-satunya partai yang memiliki kerangka metodologi dan kerangka aksi, way of life, way of thinking, way of action gitu, yaitu nama Restorasi Indonesia. Kalau yang lain cuma mengandalkan figuritas, yang mengandalkan simbol semata-mata, tapi ini partai dibangun dengan sebuah platform politik gagasan, yaitu Restorasi Indonesia. Nah, kami membangun ini untuk apa? Biar kemudian proses Indonesia ke depan itu tidak depend on goodwill and good man. Supir boleh berganti, kondektur boleh berganti, tapi kemudian platform perjuangannya bagaimana Indonesia ke depan itu dalam kerangka restorasi. Restorasi adalah sebuah bagaimana kita mengejar ketertinggalan kita dengan pendekatan saintifik tanpa kehilangan karakter dasar kita. Bagaimana Indonesia yang gotong royong, bagaimana Indonesia yang harmoni, bagaimana Indonesia yang berbineka tunggal ika, itu menjadi sebuah modal dasar kita. Kita negara yang benar-benar orang harus datang ke Indonesia untuk belajar pluralisme. Jadi ini hidup suatu hal yang berbeda tapi tetap harmoni gitu. Itu Glo. Oke, dalam sekali Kakak Willy. Oke, terima kasih atas informasi dan waktunya. Sama-sama Glo. Ya. Oke, pemirsa, benar sekali bahwa di tahun ke-12 ini Partai Nasdem berhasil membuktikan bahwa Partai Nasdem adalah partai yang muda namun mendapatkan tempat di hati rakyat. Dan saat lagi kami akan nantikan, sesaat lagi akan dimulai acara ulang tahun peringatan ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.